Selamat datang, halo pemirsa, assalamualaikum. Ya, balik lagi ya di channel ini. Ya, pada kesempatan kali ini kembali ya, saya akan mencoba melakukan proses ya. Ini mau merakit atau merangkai gear rasio pada motor Supra X ya, yang 100 cc, atau ini tipe Grand juga sama ya. Ini model rasionya seperti ini ya pemirsa. Dan sebelum melakukan proses perakitannya ke crankcase, ini sedikit ya, ini mau memperkenalkan ini komponen-komponen apa saja ya ini yang terdapat pada rasionya ya. Ini kita mulai dulu dari input shaft atau as couplingnya ya. Kita mulai, ini gigi 1 ya, ini gigi 2, ini gigi 3-nya, dan ini gigi 4-nya ya pemirsa. Ini di as couplingnya susunannya seperti ini ya pemirsa. Setelah pengenalan ke komponen gearnya, lanjut kita pengenalan juga ya. Ini di ring-ringnya pemirsa. Ini di dalamnya terdapat ring pemirsa. Ini akan saya coba, ini saya bahas ini sedikit demi sedikit ya. Ini dimulai di sebelah sini ya pemirsa ya. Ini ada ringnya pemirsa ya, dan di sini penguncinya ya, bisa terlihat ya pemirsa. Di sini saya coba terangkan secara perlahan ya, ini biar mudah-mudahan bisa lebih memahami tentunya. Ini kita beralih selanjutnya di posisi sebelah sini ya pemirsa. Di sini terdapat pengunci pemirsa ya, seperti yang ditunjuk ya pemirsa. Ini terdapat pengunci, dan di samping pengunci terdapat ring lagi ya. Hanya seperti ini pemirsa. Di input shaftnya atau di as couplingnya, komponen-komponennya hanya sebatas ini saja ya pemirsa. Jika suatu saat mau melakukan penggantian di komponen input shaftnya, ini bisa diamati ya. Ini seperti ini saja pemirsa, ini urut-urutannya di as couplingnya. Selanjutnya beralih di komponen as gear pemirsa. Lanjut kita mulai. Ini mohon maaf, ini ringnya pada jatuh pemirsa. Ini saya susun kembali, mohon maaf ya. Seperti ini ya pemirsa ya. Ini saya susun kembali. Oke, kita mulai dari sebelah sini ya pemirsa. Ini di gear counternya, di bagian as gearnya sini ada ring platnya pemirsa ya. Kita ambil dulu ya, seperti ini ada ring plat ya, kita taruh dulu. Dan di sini gearnya ya, ini posisinya seperti ini, tidak boleh terbalik ya. Oke, kita taruh. Dan di ya, ini di sini ada posnya ya.
Dan di sebelah sini ada ringnya dan penguncinya. Ini bisa kita lepas dari sebelah ujung ya, tidak bisa kita lepas dari sebelah sini. Ini bisa kita lepas dari sebelah seberangnya ya, dari sebelah sini ya, bisa kita lepas ya ke arah kiri. Oke pemirsa, lanjut kita lepas di bagian ini. Kita amati lagi. Ya, di sini ada bosnya ya pemirsa. Ya seperti ini pemirsa. Kita lepas ini di gear nomor 4. Iya, ada bosnya. Di sini ada semacam pengaitnya ini untuk penahan di botolannya. Dan di sini ada ringnya pemirsa. Ini kita ambil bentuk ringnya seperti ini pemirsa. Bentuk ringnya pun juga seperti ada giginya ya pemirsa ini. Ya, kita taruh juga. Dan ini gigi 3-nya ya. Ini kita lepas juga ini. Kita angkat. Posisinya harus seperti ini ya. Ini waktu mau pemasangan kembalinya. Ini yang ada coakan menghadap ke dalam pokoknya. Dan di sini ada ringnya juga ya pemirsa. Ini sama ini ringnya seperti ini. Dan di asgirnya menyisakan gigi nomor 2 ya ini. Dan di sini terhalang oleh pengunci pemirsa. Di sini tidak akan saya lepas ini. Yang penting kita sudah tahu ya ini posisinya. Ya, ini ada penguncinya pemirsa ya ini. Dan di sini juga ada penguncinya dan ada ringnya pemirsa. Iya, saya rasa sudah cukup untuk pengenalan di bagian asgirnya. Ini selanjutnya diterangkai kembali ya pemirsa. Ini komponen-komponennya di asgirnya ini. Ini kita pasang dulu ini di ringnya ya. Ini usahakan tidak boleh terbalik pemirsa. Ini posisikan ke semula kembali. Ini ada posisi yang tumpul ya. Ini posisi yang tumpul menghadap keluar pemirsa. Ini menghadap ke kita ya. Ya, kita pasang. Selanjutnya jika sudah terpasang ringnya, kita pasang gear yang ini ya pemirsa. Ini kita masukkan kembali. Ini posisinya juga tidak boleh terbalik ini pemirsa. Ini yang ada coakannya menghadap ke arah dalam pemirsa. Ya, seperti ini ya pemirsa ya. Oke, kita susun kembali. Ya, ini seperti ini pemirsa. Ya. Selanjutnya pasang lagi ini ringnya. Ini tidak boleh terbalik juga. Posisikan ke semula kembali. Dan kalau yang ini yang tumpul menghadap ke arah dalam pemirsa ya. Ya, jika sudah, ini pasang kembali pemirsa. Ini gear yang ada tanduknya pemirsa.
Kita masukkan seperti ini saja ya pemirsa. Iya, sudah terpasang. Ini jangan lupa ini di tengah-tengahnya dikasih bos pemirsa ya, ya tidak oblak pemirsa. Memang posisinya harus seperti ini pemirsa, harus kembalikan seperti semula kembali pemirsa ya. Sudah terpasang semua ya pemirsa. Memang dalam merangkai harus tahap demi tahap ya pemirsa. Ini kita pasang juga ini yang gear terakhir. Ini posisinya seperti ini pemirsa. Ini yang rata menghadap ke dalam pemirsa. Oke, ini kan posisinya beda ya, ini bentuknya ya seperti ini pemirsa cara merangkainya untuk gear yang ini ya. Jangan lupa sini ada bos, sini kita pasang kembali. Oke, seperti ini ya pemirsa ya ini. Dan jangan lupa ini pasang kembali ini ring platnya. Dan jika akan melakukan penggantian as gear suatu saat, ini susunannya hanya sebatas ini saja ya pemirsa. Ini karena ini di bagian as gear ini biasanya yang sering rusak nih, antara gigi surinya yang ompong atau dol ini bisa untuk diamati nih jika akan melakukan penggantian di bagian rasionya ya. Dan ini ketika mau dirakit ke crankcase-nya posisinya seperti ini ya pemirsa ya. Dan ini botolan dan garpunya pemirsa. Ini kita simulasiin dulu pemirsa. Nantinya ini sebelum kita rakit ke crankcase-nya, ini kita cermati dulu ini garpu yang bagian atas ini menempel di bagian as kopling pemirsa, dan garpu yang bawah ini menempel di as gearnya seperti ini ya pemirsa ya. Dan posisikan tanduk atau stoppernya ini di posisi masuk ke bagian botolan garpu ya. Ini ada coakannya pemirsa ya. Jika sudah ini kita siap-siapkan dulu ya. Ini saya bagian crankcase kiri ini yang akan saya pakai duluan. Dan menurut saya ini cara ini yang paling nyaman ya dalam melakukan pengesetan di bagian rasio. Oke, ini kita lumas-lumasin dulu ini di bagian yang bersentuhan dengan bearing-bearingnya ini. Ini kita kasih oli dulu ini biar nanti pas melakukan perakitan rasionya ini tentunya mempermudah ya pemirsa. Dan sekiranya sudah siap, lanjut kita pasang saja ya. Ini posisinya jari-jari kita seperti ini ya dalam melakukan proses pemasangan di bagian gear rasionya. Ini kita teliti lagi ini kita pegang ya ini di bagian ringnya seperti ini pakai jari ya. Ya, setelah dianggap sudah komplit semua,
Lanjut kita pasang saja ya pemirsa ya. Ini secara perlahan pemirsa. Tahap demi tahap dalam melakukan pemasangan tidak boleh terburu-buru untuk hasil yang maksimal. Ya, sudah terpasang. Ini di bagian girasionya. Ini bagian poros angle juga sudah terpasang. Ini ada ringnya ya. Selanjutnya kita pasang di bagian aslahnya. Ini ada ringnya. Ini posisikan seperti ini ya. Ini tonjolannya masuk ke alur crankcase. Ya, seperti ini ya pemirsa. Jangan sampai lupa, jangan sampai ada yang tertinggal pokoknya. Ya, lanjut masukkan ini. Ini ada alur ya, ini buat as pompa oli. Ini di bagian crankcase-nya. Ini kita paskan. Ya, sebelumnya ini saya kasih oli kembali nih di bagian bearing-bearingnya dan di bagian asnya ini untuk mempermudah dalam pemasangan. Ya, dianggap sudah cukup dan bisa kita pasang kembali ya pemirsa. Kita pasang. Ini mohon maaf ini kabelnya ini menghalangi layar kamera, mohon maaf ya. Ini yang penting sudah terpasang ya pemirsa ya. Ini ya, kita bisa gunakan palu kayu pemirsa untuk meratakan di bagian crankcase-nya. Pastikan rata ya ini dalam melakukan pemukulan. Jika suatu saat mungkin ya, ini bagi pemirsa yang mau melakukan proses seperti ini, jika mengalami lupa ya mungkin atau kebingungan, ya bisa untuk diulang-ulang ya ini video dari saya ini. Dan ini sepertinya sudah rapat ya, ini sudah rata ini. Selanjutnya bisa kita pasang ini ya, bautnya ini di sebelah sini bautnya pemirsa. Kita pasang. Bentar nih ya, saya mau ngambil bautnya dulu. Pemasangan baut juga tidak boleh sembarangan ya pemirsa. Ini usahakan ya, ini pas kita cemplungkan ya seperti ini. Ini munculnya kira-kira 1 sentian pemirsa ya. Ini dianggap sudah standar ini. Jika munculnya sudah kira-kira 1 sentian ya pemirsa. Ya, selanjutnya kita kencangkan pakai perkiraan tentunya secara merata. Masuk ke bagian pemasangan gigi bintangnya ya pemirsa. Ini posisinya di crankcase sebelah kanan ya. Ini sebelumnya ini di bagian shift drumnya atau botolan garpu ini terdapat pen ya. Ini berjumlah 7 pen ya. Tata letaknya di sini ya pemirsa. Ini kita tancapkan di lubang botolannya. Ini biasanya ada 5 yang bentuknya besar dan 2 yang
bentuknya kecil. Ini yang besar, ini yang 5 saya pasang dulu ya. Ini cuman pennya bentuknya sama, ini yang besar, cuman ada yang berbeda satu ya, di panjangnya itu yang agak berbeda. Ini ada yang lebih pendek satu, cuman ukurannya gedenya sama ya. Ini saya pasang dulu, ini yang panjang ini saya pasang terlebih dahulu biar tidak amblas. Nanti kalau yang pasang pendek dulu ini nanti amblas, ini tidak bisa muncul ini pennya. Nah, 5 pen besar sudah terpasang. Selanjutnya bisa dipasang ya, ini pen yang kecilnya 2 buah. Ini sebagai pengait atau dudukannya gigi bintang. Ya, kita tempatkan di sini ya pemirsa. Dan posisinya ini nanti sebelum kita pasang ini nggak boleh terbalik ya gigi bintangnya ini. Ini yang rata menghadap ke dalam pemirsa. Ini yang ada alurnya menghadap keluar. Tapi ini nanti saja ini kita pasangnya. Untuk memudahkan pemasangan pengait gigi bintangnya, ini kita pasang dulu pengait gigi bintangnya ya pemirsa. Ya, seperti ini ya, ini pengait gigi bintangnya. Ya, kita masukkan ini asnya ke lubang sebelah sini. Ini kita tekan perlahan, kita tepatkan ya pemirsa. Ya, secara perlahan ini kita naikkan dulu ini ujung capitnya ke atas sambil kita tekan-tekan, dan kita turunkan ini di bagian stoppernya ini sampai ujung capitnya di bawah stopper ya pemirsa. Ya, sampai seperti ini pemirsa. Ini kita cek-cek lagi nih apakah sudah benar pemasangannya. Ya, sepertinya sudah. Nah, barulah bisa kita pasang ini di bagian gigi bintangnya. Ini patut diulang kembali, ini pasangnya tidak boleh asal-asalan ya, tidak boleh dibolak-balik pemirsa. Ini jika pasangnya asal-asalan, ini pastinya tidak akan berfungsi normal tentunya. Oke, ini bautnya baut ukuran 10. Ini kita pasang dulu. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi para pemirsa ya yang selalu setia ini untuk menonton di video yang selalu saya upload ya pemirsa. Ini mudah-mudahan selalu bermanfaat tentunya, dan selalu memberikan hal yang positif ya, ini pengalaman dari saya ini. Tetap dukung tentunya, dan bila perlu untuk di share ya ini video dari saya ini. Bagi yang mau bertanya bolehlah untuk di kolom-kolom komentarnya. Ya, ini sudah kita pasang, lanjut kita
kencangan ya, ini baut 10-nya. Ini kita kencangan seperlunya, ini yang penting kencang. Ya, bagian capit sudah terpasang dan bagian gigi bintangnya juga sudah terpasang. Selanjutnya ini ke pemasangan di bagian perslahnya ya, ini komponennya. Ya, ini tinggal kita masukkan saja ya, ini perslahnya, komponennya seperti ini. Kita posisikan seperti di video ya, ini cautannya harus masuk ke crankcase seperti ini ya pemirsa. Selanjutnya bisa kita gunakan selahannya. Ini kita putar ke kiri ya, seperti ini. Kita posisikan seperti ini ya pemirsa. Ini seperti ini dulu aja. Selanjutnya kita cek di bagian gigi selahnya ya. Ini kita ambil lagi nih selahannya, coba nih mau saya cek apakah bekerja apa tidak. Ini gigi selahnya kita putar-putar, kita selah-selah seperti ini, dan ternyata bekerja ya pemirsa. Ini di bagian as koplingnya ikut berputar ini. Dan selanjutnya ini kita pasang ya, ini di asnya ini terdapat pengunci ya. Ini nanti kita tepatkan ini penguncinya di alur asnya. Ini tapi sebelumnya ini kita rapatkan dulu ini penguncinya biar lebih rapat tentunya. Oke pemirsa, ini sudah terpasang semua ini di bagian keseluruhan untuk rasionya ya pemirsa, atau gear-gear yang ada di crankcase. Untuk video kali ini saya sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan untuk bisa dipahami ya ini. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, bolehlah untuk di subscribe ya. Jangan lupa untuk di like dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.